Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bias Mika dan teman saya Ilham Maulana. Kali ini kita akan mau menampilkan sejarah Islam di Thailand dari awal masuknya Islam ke Thailand sampai ke sejarah Islam kontemporer di Thailand. Mari saksikan. Thailand dikenal dunia sebagai negeri gajah putih, negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha. Namun, di bagian selatannya terdapat komunitas Muslim yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad. Di wilayah Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun, Islam bukan hanya agama, tapi juga identitas budaya, bahasa, dan jati diri. Disinilah kisah panjang Islam di Thailand dimulai. Awal masuknya Islam ke Thailand Selatan terjadi melalui jalur perdagangan. Para pedagang Arab dan India yang datang ke wilayah pesisir membawa ajaran Islam dengan cara yang damai, lewat jalur interaksi sosial, pernikahan, dan perdagangan. Mereka dikenal oleh penduduk setempat sebagai Kep Islam. Islam kemudian berkembang pesat di wilayah Patani yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Patani Darussalam, sebuah kerajaan Islam yang berdaulat dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Zaman kegemilangan Kesultanan Patani ialah dari tahun 1584 hingga 1649, yaitu semasa Patani di bawah pemerintahan Raja Perempuan atau Sultanah yang dikenal sebagai Raja-Raja Pelangi. Raja Hijau berkuasa dari tahun 1584 sampai 1616, Raja Biru 1616 sampai 1624, Raja Ungu 1624 sampai 1635, Raja Kuning 1635 sampai 1649. Zaman keemasan Patani bermula semasa pemerintahan 4 orang raja perempuan ini. Pemerintahan yang mempunyai kekuasaan ekonomi dan ketentaraan kerajaan ini terbukti hebat. Pada masa ini hubungan antara Muslim Patani dengan komunitas Buddha di sekitarnya relatif damai. Jika terjadi konflik, saat itu lebih bersifat politik antar kerajaan, bukan konflik antar agama. Namun, situasi mulai berubah saat Siam, yang kini kita kenal sebagai Thailand, memperkuat konsep negara bangsa modern pada akhir abad ke-19 di masa Raja Chulalongkorn. Wilayah Patani yang sebelumnya berdaulat dipaksa masuk ke dalam wilayah Siam. Tahun 1902 menjadi titik penting Kesultanan Patani, resmi dihapus dan diganti dengan sistem pemerintahan provinsi yang dikendalikan dari Bangkok. Disinilah akar konflik modern bermula. Rakyat Melayu Muslim Patani menolak kebijakan ini. Mereka merasa kehilangan kedaulatan, identitas, dan hak-hak sebagai sebuah bangsa. Berbagai perlawanan pun terjadi, mulai dari perlawanan bersenjata, pemboikotan pajak, hingga gerakan politik yang menuntut kemerdekaan.
Salah satu tokoh penting perlawanan adalah Haji Sulong, seorang ulama karismatik yang mengajukan 7 tuntutan, termasuk otonomi daerah, pengakuan bahasa Melayu, serta pembentukan mahkamah syariah. Namun tuntutan ini berujung tragis. Haji Sulong ditangkap dan dibunuh pada tahun 1954. Konflik ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh aspek budaya. Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan asimilasi. Bahasa Melayu dilarang di sekolah formal. Tulisan Arab Melayu atau Jawi dipinggirkan. Masyarakat dipaksa menggunakan bahasa Thai, berpakaian ala Thai, dan mengikuti budaya mayoritas. Bagi masyarakat Melayu Patani, ini bukan sekedar perubahan budaya, tetapi ancaman terhadap identitas mereka. Bagi mereka, mempertahankan budaya berarti mempertahankan Islam. Di tengah tekanan itu, pendidikan Islam tetap bertahan melalui sistem pondok dan pesantren. Anak-anak Patani sejak kecil diajarkan mengaji, bahkan ada keyakinan bahwa seseorang belum pantas menikah jika belum khatam Al-Quran. Pesantren-pesantren besar seperti Darus Asad, Mahat At-Tarbiyah, dan Darussalam School menjadi benteng terakhir penjaga ilmu agama dan bahasa Melayu. Mereka menggabungkan kurikulum umum dari pemerintah dengan pelajaran agama dan kitab kuning berbahasa Jawi. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Muslim Thailand Selatan dikenal sangat kuat dalam semangat kebersamaan, gotong royong, saling tolong-menolong, dan kehidupan berbasis masjid masih sangat hidup. Namun di sisi lain, arus globalisasi dan pengaruh budaya modern mulai menggerus identitas generasi muda. Bahasa Thai semakin dominan. Gaya berpakaian barat mulai umum dan nilai-nilai tradisional mulai terpinggirkan. Meski begitu, bahasa Melayu tetap dianggap jiwa bangsa yang harus dijaga. Dari sisi politik, komunitas Muslim di Thailand Selatan berada dalam posisi sulit. Sebagai minoritas di negara mayoritas Buddha, mereka sering mengalami diskriminasi. Pemerintah pusat cenderung menekan gerakan separatis tanpa ruang dialog terbuka. Akibatnya, banyak gerakan perlawanan dilakukan secara bawah tanah. Organisasi seperti Pulau lahir dari kekecewaan panjang masyarakat Patani yang merasa tidak didengar. Faktor ekonomi juga memperburuk keadaan. Meskipun Thailand Selatan kaya sumber daya alam, masyarakat Melayu Patani justru banyak hidup dalam kemiskinan. Hasil bumi lebih banyak menguntungkan pusat. Pembangunan yang tidak merata dan praktik eksploitasi ekonomi memperlebar jurang ketimpangan. Bagi masyarakat setempat, ini adalah bentuk penjajahan gaya baru. Hingga hari ini, konflik di Thailand Selatan belum sepenuhnya selesai. Kekerasan, tekanan psikologis, dan rasa tidak aman masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Namun, di balik semua itu, umat Islam di Patani tetap berjuang mempertahankan identitas mereka dengan cara damai, melalui pendidikan, budaya, dan kehidupan beragama. Mereka tidak hanya mempertahankan Islam sebagai agama, tetapi juga sebagai identitas dan harga diri. Sejarah Islam di Thailand mengajarkan kita satu hal penting, bahwa perbedaan bukanlah sumber masalah, tetapi ketidakadilanlah yang memicu konflik. Kisah Patani adalah kisah tentang ketabahan sebuah komunitas minoritas dalam menjaga iman, budaya, dan jati dirinya di tengah tekanan zaman. Dan sampai hari ini, suara mereka masih menggema, menuntut keadilan, pengakuan, dan kedamaian.